Woi, udah gila lu ya. Coba sini gantian lu yang gue sodok pakai gagang cangkul. Hai cuy, kasus kali ini bener-bener nggak biasa dan sempat bikin geger dulu ya. Karena ada cewek yang diilangi nyawanya dengan cara disodok gagang cangkul lewat, maaf ya, Miss V-nya sampai nembus hampir ke tenggorokan. Astaga, di luar nalar ya. Bener-bener definisi ngilu total nggak sih? Dan yang lebih mind blowing lagi, ternyata pelakunya ini ada 3 orang dan mereka ini nggak saling kenal satu sama lain. Jadi ini adalah pembunuhan berencana yang dilakukan secara dadakan cuy, kayak tahu bulat digoreng dadakan. 500-an. Yo ngumpul yo yang mau beli yo. Lah jadi jualan kita. Tapi sebelum masuk ke kronologinya, gue mau disclaimer dulu nih cuy. Kalau gue itu nggak ada tujuan buat membuka luka lama atau mengingatkan kembali kepada keluarga korban ya. Video ini bersifat informatif dan juga sebagai pembelajaran biar nggak terulang kejadian yang sama gitu loh. Bisa dipahami ya? Oke, cakep. Kasus ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2016. Korban bernama Eno Farihah, berumur 18 tahun, dan dia itu bekerja di pabrik PGM sebagai operator. Terus dia itu tinggal di mes yang disediakan di kantornya itu cuy. Sedangkan pelaku ada 3 orang. Yang pertama yaitu bernama Rahmat Alim, berumur 15 tahun. 15 tahun? Gua 15 tahun masih main layangan cuy. Ini udah main layangan putus segala. Cinta-cintaannya maksudnya. Yang kedua yaitu bernama Arifin, berumur 23 tahun, yaitu teman kerjanya si Eno ya. Sedangkan yang ketiga yaitu bernama Imam Harpiyadi, sama berumur 23 tahun juga, dan dia ini naksir si Eno tapi jadi awalnya gini cuy, si bocah yang namanya Alim ini kenalan sama Eno lewat FB. Ya dulu kan emang yang ngetren FB ya, pakein nama-nama yang panjang, yang alay norak gitu loh. Dan biasanya itu pakai nama samaran, ya nggak sih? Oh ya, jangan lupa tambahin juga bekerja di PT Mencari Cinta Sejati. Anjir, ketahuan udah bangkotan gue. Nah, sama Eno juga gitu cuy. Dia pas kenalan sama si Alim ini ngakunya dia itu bernama Indah, bukan Eno. Si Alim dan Eno ini udah deket dan SMS-an secara intens itu kurang lebih selama 1 bulan cuy. Jadi di malam itu tanggal 12 Mei tahun 2016, si Alim ini janjian mau ketemuan di luar gitu loh sama si Eno. Tapi tiba-tiba Eno ini batalin secara sepihak gitu loh. Ya nggak ada alasan juga dia batalinnya karena apa. Ya namanya cewek kan kadang mut-mutan gitu loh ya. Nah, karena nggak jadi ketemu di luar, akhirnya si Eno ini ngajakin Alim buat ketemu di mesnya. Ya ngobrol-ngobrol aja gitu loh sambil nyantai. Dan beneran itu disamperin sama si Alim di mesnya si Eno. Dan waktu itu udah setengah 12 malam cuy. Widih, mau ngeronda apa gimana Neng? Setelah beberapa menit mereka berdua ini ngobrol, mereka juga sempat ciuman cuy. Dan emang bener ya, kalau ada cewek sama cowok berduaan pasti ada syaitan yang menggoda. Dan bener aja si Alim ini nggak puas sampai di situ, dia itu minta sama si Eno cuy. Tapi ditolak sama si Eno dengan alasan takut hamidun. Ya bener dong, alasannya si Eno ini realistis ya cuy. Nah, karena kesel, si Alim ini mutusin buat keluar sebentar, mau sebat gitu loh. Nah, pas lagi dia nyebat itu, dia disamperin sama si Arifin, yaitu temen kerjanya si Eno yang sama-sama tinggal di mes itu, tapi berseberangan gitu loh cuy. Soalnya si Arifin ini curiga sama si Alim, karena kan Alim bukan karyawan situ ya, jadi asing gitu loh mukanya. Terus ditanyain deh sama si Arifin, Lo siapa? Ngapain di sini? kan gitu. Terus dijawab sama si Alim yang cuman Alim namanya doang ini jawab, gue lagi itu bang ketemuan sama si Indah. gitu jawabnya si Alim. Hah? Indah? Indah siapa? Di sini nggak ada yang namanya Indah. Kata Arifin kayak gitu, karena kan emang Arifin kenalnya Eno ya, bukan Indah. Nah, pas 2 cowok ini lagi debat masalah nama Indah tadi itu, lewatlah itu si Imam ikutan nimbrung mau minta erok. Si Imam juga ikutan bingung karena dia kan tahu gitu loh, tahu di situ nggak ada yang namanya Indah. Jadi mereka bertiga ini mutusin buat nyamperin ke kamarnya gitu loh biar jelas. Ternyata Indah yang dimaksud ya si Eno ini gitu loh. Tapi waktu itu si Eno posisinya udah tidur karena kan udah malam ya. Dan ini adalah kesalahan yang paling fatal yang Eno lakuin. Dia itu nggak ngunci pintu cuy. Dan waktu itu dia itu tidur cuman pakai tank top doang.
Nah, ngelihat pemandangan kayak gitu, tiga dajjal ini kayak udah connect gitu loh, saling connect gitu loh. Nih, kayak apa ya, sefrekuensi gitu loh cuy. Dan kayak udah tahu tugasnya masing-masing. Si imam itu langsung membekap wajah Eno pakai bantal dan nyuruh Alim buat nyari pisau atau benda tajam gitu loh. Dan si Alim ini nurut-nurut aja karena mungkin dia kan kesel ya karena nggak dikasih ayahnya, jadinya dia itu ada niatan buat nyakitin si Eno juga. Di situ Imam dan Arifin itu nganiaya si Eno cuy, dan si Imam ini ngambil garpu yang entah dia dapat dari mana gitu ya, dan dia itu digarukin di wajahnya si Eno sampai luka. Iya lumayan parah gitu loh cuy. Ya ampun, ngilu banget gak sih? Dan si Arifin yang lihat kayak gitu bukannya kasihan atau nolongin gitu ya, dia itu malah memaksa Eno cuy. Dan di sini Eno posisinya masih dibekap gitu ya, makanya dia itu nggak bisa teriak. Nah pas si Alim ini balik, tahu nggak kalian Alim ini bawanya apa? Cangkul cuy. Nah dipikirnya dia itu yang penting bisa buat mukul atau lukain si Eno lah gitu cuy. Dan di situ si Alim ini nyuruh Alim, kok Alim nyuruh Alim sih? Di sini si Arifin nyuruh Alim buat mukulin itu cangkul ke Eno cuy. Dan si Alim ini nurut-nurut lagi gitu loh. Dan beneran itu cangkulnya dipukulin ke wajahnya si Eno. Jadi dicangkulin gitu loh cuy, ke wajah dan lehernya Eno sampai luka parah gitu loh, sampai terbuka dan keluar banyak darah. Udah sakau ya ini mereka bertiga cuy. Ya Allah, sadis banget. Mau dilanjutin gak nih? Takutnya gue ikutan sakau cuy. Dilanjutin lah ya, masa enggak? Ngelihat kondisi Eno yang kayak gitu, si Alim ini keluar kamar, katanya mual gitu loh cuy. Tapi nggak lama setelah itu dia itu balik lagi dan langsung gigit payurannya Eno sampai bekas merah gitu cuy. Ya ampun. Di sini kondisi Eno udah sekarat cuy, bener-bener ya lu si Alim yang Alim namanya doang, dasar kon. Dan tahu nggak selanjutnya apa yang mereka lakuin? Arifin ini nyuruh Alim buat masukin itu gagang cangkul ke, maaf ya, misfinya si korban cuy. Dan si Alim nurut lagi. Dan beneran cuy, itu gagang cangkul dia masukin ke misfinya korban. Terus ditendangnya dengan kencang gitu ya, sampai menembus organ dalamnya si korban cuy. Bener-bener ya, nauzubillah min dzalik, kelakuan si syaitan. Setelah menghilangkan nyawa korban, si Arifin, Imam, dan juga Alim ini pergi ke kamar mandi buat cuci-cuci gitu loh. Cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, pokoknya dihilangin semua bekas noda darah yang nempel. Habis itu mereka balik lagi ke kamar dan nutupin tubuh Eno pakai selimut dan juga baju-baju Eno gitu loh, digulung selimut gitu loh cuy badannya. Terus mereka kunci jendela, pintu, dan kuncinya itu mereka masukin ke dalam kamar lewat ventilasi atas pintu cuy. Dan habis itu ya mereka pulang gitu loh, slow-slow baik, nggak akan ada yang tahu gitu mungkin pikirnya cuy. 2 hari setelah kejadian itu, tepatnya pada tanggal 14 Mei 2016, mulai nih tercium bau-bau yang tidak sedap dari kamar Eno. Dan setelah didobrak ya, kalian tahu sendirilah ya isi dari kamar itu. Habis itu, salah satu rekan kerjanya si Eno ini langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Dan untungnya polisi gercep nih cuy. Pada hari itu juga, polisi langsung menangkap 3 pelaku anak dajjal ini. Setelah diinterogasi, ternyata 3 pelaku ini mempunyai motif yang beda-beda cuy. Ada motif batik, bunga, polkadot. Bukan motif itu maksudnya. Maafin ya, lagian tegang banget kon. Yang pertama, si Arifin ini sakit hati karena dia itu sering dikatain jelek dan hitam sama si Eno. Yang kedua, Imam itu sakit hati karena SMS-nya nggak dibalas. Dan yang bikin lebih nganga lagi cuy, ternyata si Imam ini nggak kenal sama si Eno. Jadi dia itu cuma tinggal di daerah deket mes itu loh. Dan sering lihat Eno, jadinya terus dia itu naksir dan SMS ke si Eno tapi nggak dibalas. Udah cuman gitu doang cuy. Dan yang ketiga, si Alim itu karena dia itu kesel nggak dikasih enak-enak, dan juga dia itu ngerasa dibohongin karena kan si Eno ini ngakunya namanya Indah gitu loh. Dan karena perbuatannya ini, mereka bertiga ini dapat hukuman yang beda-beda ya cuy. Si Alim ini karena masih di bawah umur, dia itu dapat hukuman 10 tahun penjara. Sedangkan si Imam dan juga Arifin itu dihukum mati cuy. Mampus loh. Ya sepadan lah ya sama apa yang mereka lakuin gitu loh. Kalau bisa caranya samain tuh, disodok aja pakai cangkul biar ngerasain. Jadi emosi gue. Oke cuy, satu pesan gue buat lu pada nih ya. Kalau tidur ya dikunci pintunya, jangan ngablak aja. Karena kita kan nggak tahu ya niat hati seseorang. Udah nggak zamannya sekarang itu pengen diculik. Jadi kalau mau tidur ya tutup jendela, tutup pintu, kunci, aman. Udah tuh loh. Ya.
Oke, cerita kali ini kayak gitu. Next kita mau bahas apa lagi? Kalian boleh komen di bawah ya. Sampai ketemu di cerita gue selanjutnya. Bye.